kayaknya timnas kali ini gak cari emas deh mas. Lebih ke cemas sih kita. Kembali lagi. Asik. Apa sih? Gak ada begituannya kali. Balik lagi ngemeng yang E-nya e-sport. Asik. Masuk. Ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang... Tapi sebelum membahas apa itu, kita harus ngomong sesuatu, yaitu kalimat paling sakral yang wajib dimulai. Ini nggak bisa pakai rekaman aja yang bagian subscribe kita, terus follow kita di IG, TikTok, upstation.media, terus baca di kalau artikel di www.upstation.media. Sama yang kalau misalnya nonton di HP, jangan lupa pencet tombol hype biar video ini makin naik di beranda kalian. Nggak bisa apa pakai rekaman gitu. Tapi udah ngomong sih. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Ya, di Ngemeng Esport kali ini, di Ngesport apa? Ngepot, kita bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya ini cukup penting, betul, cukup serius, karena berkaitan dengan prestasi negara, prestasi dan juga marwah negara. Betul. Bener di tengah hancur, emang hancurin enggak ya? Hancur sih. Di tengah melemahnya rupiah ini, ya. Harapan rakyat itu biasanya kalau enggak ke diri sendiri, ke olahraganya biasanya. Ya, contohnya ya. timnas bola senior. Iya betul. Cukup itu kan lagi bisa membanggakan. Pelipur lara. Labuan ya. Pelipur lara. Tapi kalau e-sport ya kita ngomongnya juga sama e-sport. Oh ya. Gitu. Nah, dan kebetulan event terdekat ada dua. Ada e-sport Nation Cup. Bukan. Oh enggak. Terlalu Amerika mas. Ada e-sport Nation Cup dan juga Asian Games. Itu di tahun ini semua. Jadi jelas kita semua ini akan sedikit berharap mendapatkan kebahagiaan dari prestasi yang didapat dari timnas kita. Ya. Nah yang jadi masalah, nah ini nih skuadnya. Bahasan ini cukup akan penting. Kita bahas. Jadi menurutku ya mas ya, ini mungkin sedikit out of context dulu. Menurutku tuh ada sesuatu yang salah dengan cara pemilihan pemain. Kayaknya tahun ke tahun tuh permasalahannya adalah sama. Federasi memilih tim yang jago di season lalu, melihat dari apa yang sudah mereka di season lalu gitu. Betul. Tapi yang seperti yang kita tahu, tim Indonesia itu agak jarang ya yang konsisten ya. Kecuali Onyx. Ada satu. Apa? Mozambik. Nah, apa sih? Jadi masalah konsistensi ini menurut gua harus apa ya? Kita harus cari jalan tengah gitu. Nggak bisa mengandalkan apa yang udah mereka lakuin di season sebelumnya. Betul. Terus season ini milih mereka lagi gitu. Karena coba deh kita berkaca dari berapa season lalu ya? 4 mungkin ya. 4 season lalu Liquid itu sempat gila banget. Liquid sempat ngebantai semua orang, ngebantai Onyx, ngebantai RRQ, ngebantai EVOS, ngebantai apapun siapapun lah, mau diajar gitu. Tapi setelah 2 musim selanjutnya dan akhirnya mereka terpilih menjadi wakil Indonesia untuk Asian Games ya. Untuk Asian Games, hasilnya sangat jauh dari kata oke menurutku. Betul. Dengan komposisi pemain yang sama, bahkan pas udah diganti pun kayak misalkan si Aaron Siki diganti sama si Kyo atau Kabuki juga pernah sempat diganti kan. Dan hasilnya sama aja gitu. Ternyata permasalahan utama kita adalah konsistensi. Tapi itu juga mereka udah ada pembenarannya mas. Katanya vibes mereka di TC, di training center itu gak sama kayak apa yang mereka lakuin sehari-hari asli. Kok bisa? Katanya gitu. Karena treatmentnya kan sebagai seorang atlet kan. Betul. Otomatis kayak lu gak bisa lagi tidur jam 1 malam, abis mabar, abis ranked gitu. Terus lu open VIP mabar lagi jam 2 malam, jam 3 tidur, sampai jam 11 pagi baru latihan lagi. Itu kan gak mungkin kan. Jadi udah diatur tuh kayak tidur maksimal jam berapa, bangun jam berapa, makan apa aja, ngapain aja. Otomatis tuh mungkin ada rasa tertekannya lah. Jadi gak 100% keluar tuh performa yang seharusnya keluar kayak gitu. Sayangnya begitu. Betul. Nah tapi mungkin sebelum kita jauh, kita mau disclaimer juga buat teman-teman yang baru yang nonton. Yang kita bahas di sini lebih fokus ke Mobile Legends ya. Ya. Karena sejujurnya ini pendapat pribadiku, mungkin teman-teman bisa nggak setuju apa enggak. Tapi untuk nomor lain, menurutku itu pemilihannya udah pas. Ya nggak sih, kayak misalnya contoh yang paling aku paling setuju ya Dota 2 sih. Dota 2 ya sih. Kan Dota 2 kayak Mikoto kuat gitu. Terus kalau misalnya Honor of Kings itu kan emang pilihan
coachnya kan. Iya. Dia berani ambil mix kayak gitu. Mix. Itu semuanya mix ya? Mix semua dan dia siap lewat jalur kualifikasi di ANC kan. Terus kemudian ada PUBG M nggak ada ya? Ini apa? Ya? Kemudian ada ya sisanya ada R6, Rocket League dan itu yang udah ini apa ini? FC26 Chess FC26 nggak ada ya? FC26 nggak ada. Nah itu juga ya menurut itu yang terbaik karena game-game itu juga nggak terlalu populer di Indonesia kan. Jadi secara kurang lebih kalau untuk pemain itu setuju. Tapi untuk yang Mobile Legend ini agak menimbulkan pertanyaan di kepala-kepala kita semua. Kenapa 5 orang ini yang dipilih gitu kan? Kita bahasnya mungkin ke INC dulu ya karena INC ini lumayan unik karena yang dipakai adalah mix dari Alter Ego dan juga Oni gitu dengan coachnya Seper coachnya Alter Ego. Dari situ sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan bahwa coach Seper akan lebih condong buat memilih pemain dari Alter Ego. Masalahnya itu kalau misalnya dia memilihnya pas Alter Ego jadi runner up kemarin jadi M6, aku yakin semua orang juga akan setuju. Masalahnya di tahun ini ada penurunan kan. Mungkin kita bisa lihat penurunan apa yang kita maksud teman-teman. Nah ini dia penurunan besar Alter Ego season 17 jadi saksi. Nah ini orang MPL pun gak kepikiran bikin judul gini nih. 17 jadi saksi penurunan Alter Ego. Mas foto saya mana mas? Kurang ajar ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah season 16 di mana Alter Ego ada di peringkat 3. Finish di peringkat 3 di regular season ya. Sedangkan di yang sebelahnya ini di season sekarang dengan Alter Ego yang sorry. Wait. Nah, yang sebelah kanan ini Alter Egonya di posisi 7. Nah, tapi yang sebelah kiri ini perlu diketahui juga kalau Alter Ego finish di posisi 2 ya. Ya, jadi dia jadi runner up di playoff. Karena dia meledaknya tuh memang di playoff waktu di season 16. Dia di season 17 sebenarnya juga bisa dibilang gak konsisten, naik turun aja. Dan kebetulan tim di season 16 ya kalau boleh ini ya. Awas sih. Ya kebetulan ya di season 16 ada satu tim yang digadang-gadang kuat tapi sedang turun yaitu RQ. Ya kan. Nah masalahnya di season 17 RQ kan jadi tim yang buruk sekali kan ya. Sebenarnya kalau mau dibilang penurunan ya lebih turun RQ sih daripada Alter Ego gitu kan. Tapi itu masalahnya. Iya kita jadi apa loh ditutup loh, jahat banget emang Evo. Season 16 RKOC 7. Season 17 RKOC 9 gitu. Iya. Dan sebenarnya banget. Iya. Sebenarnya kalau Alter Ego cuma dibalik menang 9 kalah 7, kalau season berikutnya menang 7 kalah 9 bolak-balik doang sebenarnya. Tapi itu udah ngeliatin juga kalau misalnya ada penurunan yang lumayan besar. Inkonsistensi di situ ya Mas ya. Bisa dibilang teman-teman di season 16 itu Alter Ego iya sih bener. Tim bawah itu benar-benar inkonsisten kayak Natus Vincere itu cuma menang 6 kali tapi tim Liquid juga lagi jatuh-jatuhnya, Geek Fam juga lagi turun. Nah, ketika di musim ini dia menemukan menemukan apa ya? Semua tim itu sama kuatnya gitu loh. Ini kan kita bisa bilang peringkat 2 sampai 8 di season 17 kan sama kuat kan? Betul. Karena kan penentuan siapa yang lolos playoff kan baru bisa ditentukan di hari terakhir. Hari terakhir regular season. Tiebreaker ya. Iya, hampir ada tiebreaker segala macam lah walaupun nggak mungkin. Ini nggak pakai dari putar-putar gini. Ya. Tapi untuk Alter Ego sendiri ya. Coba deh gini Mas, kita coba tarik lagi ya dari awal ya. Alter Ego start sebagai finalis M7 ya. M6 sorry. Finalis M6 datang M7 kan jaketnya ini ya. Ini loh Mas jaketnya M7 guys. Jaketnya enggak jadi. Nah di season 17 ini mereka datang sebagai finalis M7 yang mana pasti confidence-nya sangat tinggi. Terutama Arfi ya. Arfi itu cukup improve sekali dan dia dapat save 3 kali loh. Gila emang. Ini jadi apa tuh? Apa nama ininya? Obsidia apa? Hero-nya Obsidia ya? Obsidia sama nggak tahu lupa Granger pokoknya dia kok nggak 2-3 kali pokoknya 2 kali satu game kan? Iya. Itu ada yang kayak gitu juga. Emang bener-bener Alter Ego ini pemainnya memang confidence-nya lagi naik. Cuman mungkin strategi yang dikasih di atas meja sama Seper itu nggak cukup apa ya? Kalau kata Coach Justin gini,
lu kalau punya strategi nggak sesuai sama kapasitas player lu, itu nggak bakal works mau gimana pun kayak gitu. Alhasil kayaknya itu yang terjadi deh. Tapi soal strategi, menurutku itu nomor 2. Nomor 1 masalah adalah Star Syndrome. Wow, Star Syndrome. Wow. Kayak mereka, kalau aku lihat ya season 16 waktu playoff, dia kan mereka kan gila-gilanya kan playoff sama N6 sebenarnya kan. Waktu mereka ketinggalan 1 game, mereka tuh ngejar. Ini enggak. Betul. Game 1 tuh kalau misalnya kalah di game 1, mereka tuh kayak ya udah gitu. Atau malah lebih ke arah mereka enggak harus menang 2-0. Itu yang bikin mereka gagal playoff sebenarnya kalau mau dilihat. Berarti rasa lapar menangnya itu udah iya, ya. Mungkin jadi kayak mereka udah merasa kalau kalah 1 game pertama enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang dulu tuh mereka kelihatan kalau memang harus menangnya tuh harus menang bersih gitu loh. Dan ya kakinya kejadian kan di season ini mereka enggak lolos playoff karena mereka sebenarnya banyak kalah 1-2-nya daripada menang 2-0 gitu. Dan menang 2-0-nya dikit banget si Alter Ego. Dan menurutku itu sih pemainnya sih yang agak bermasalah ya. Maksudnya bukan bermasalah sama polisi, tapi di stage-nya tuh dia nggak bisa mengendalikan star-nya gitu. Walaupun pasti kita tahu, semua orang tahu lah. Kalau mau Star Syndrome harus jadi star dulu. Nah ini star itu kan kalau di kejuaraan artinya dia punya gelar juara kan. Ini di mereka aja nggak punya kan. Tiba-tiba BNBWT. Tapi ya sih, emang itu statement yang seharusnya jadi apa ya, acuan teman-teman Alter Ego buat tetap grind, tetap mencoba untuk apa ya, untuk menjadi eksplosif gitu. Karena ya seperti yang kita tahu, meta sekarang kan masih dipegang PH ya. Masih jauh sekali. Pokoknya kayak kita tuh ketinggalan 1 meta gitu loh Mas lalu. Kayak di PH udah ngapain, kita baru ngapain gitu. Dan itu yang bikin kita di internasional tuh suka apa ya, ngos-ngosan sendiri anjir. Walaupun sebenarnya di M7 kemarin ini M7 bener M7. Di M7 kemarin Alter Ego tuh sempat jadi tim yang seperti itu. Oh ya. Tim yang menemukan meta yang bikin orang PH bingung. Freya ya. Freya apa lah pokoknya intinya yang bikin tim Liquid PH yang enggak terkalahkan di MPL Filipina sana kalah. Itu kan berarti kayak kita sebenarnya sudah nemu gitu. Betul. Kan. SRG kalah juga. SRG pun kalah gitu kan. Artinya sebenarnya ada di situ. Sayangnya enggak berlanjut di tahun ini gitu. Mungkin itu juga yang dilihat PBSI, makanya dia nunjuk Coach Saper karena mungkin di tahun sebelumnya dia melihat Alter Ego ini tim yang beda mungkin. Iya sih. Cuman gue rasa konsistensi ini perlu jadi apa ya? Itu udah jadi masalah dari tahun ini sih, tahun lamanya. Itu kayak nggak pernah ada solvingnya gitu loh Mas. Iya. Konsistensi itu selalu jadi momok paling besar tim Indonesia. Entah itu di di turnamen MSC mungkin kita pernah dominasi sekali ya dengan Onyx. Ya. Dibantu Kairi. Bukan dibantu Kairi, digendong. Digendong Kairi. Setelah itu apa yang terjadi coba? Nggak ada. M7 finalis M series finalis 2 kali ya. Tim Liquid sama AE. Betul. MSC nggak pernah lagi ya sama sekali. Udah nggak pernah. Finalis. Nggak pernah. MPL Onyx lagi. 1 Onyx, 2 apa? Ya itulah. Ketika kita semua berharap Alter Ego bisa jadi pembeda, ternyata ya ujung-ujungnya sama saja. Iya. Ya sayangnya di situ aja. Tapi ya kalau ngomongin itu sih kita kayaknya nggak akan ada habisnya menyalahkan Alter Ego, dan itu mungkin kita nggak bisa tahu fakta-fakta di belakangnya kan. Betul. Ya, mungkin kita harus fokus ke depannya aja, termasuk soal pemilihan pemain roster di ENC. Karena kalau Asian Games ya udah mereka lagi kan. Iya. Kalau di ENC ini kan ada campuran ya dari ada nggak sih tadi voting? ENC ada. Ini dia. Nah sebelumnya kan kita udah bilang kalau ini campuran Alter Ego sama Onyx. Jadi yang dibuang adalah yang dibuang. Mas udah Mas. Si Lutfi ini menurut gua sebagai explainer dia sudah cukup baik untuk bisa menjaga level dia tetap berada di samping seorang Sans dan Kairi gitu. Yang mana standarnya udah sangat tinggi gitu. Untuk seorang explainer yang masih muda. Daripada Nino. Aduh Nino. Ya udahlah. Gua tahu ya Nino ya. Kenapa lu mainnya jadi kayak gitu? Tapi di sini Lutfi kayak seakan ngasih statement aja gitu kayak Nino, kalau lu memang nggak bisa keep up sama apa yang lu udah start, gue bakal curi tempat lu di timnas. Anjay. Dan kejadian coy. Tapi mungkin disclaimer buat teman-teman kenapa Indonesia
dan negara lain nggak pakai satu tim yang sama. Ya. Itu karena emang peraturan dari INC-nya itu harus pakai maksimal tiga pemain dari tim yang sama. Itu emang peraturannya kayak gitu. Dan kenapa Coach Shepard milihnya 3 alter ego dan 2 onyx? Kenapa bukan 3 onyx 2 alter ego atau misalnya tanpa alter ego sama sekali? Karena untuk poin INC sendiri yang paling tinggi sekarang alter ego, teman-teman. Karena dia yang masuk runner up M7. Jadi kalau misalnya mereka pilih misalnya pemain alter ego-nya nggak terlalu banyak, maksudnya nggak mendominasi, ya mereka akan bisa-bisa poinnya jatuh dan harus ikut kualifikasi. Itu yang terjadi sama Malaysia. Sama HOK juga. Ya, sama HOK. Kalau di MLBW sama kayak Malaysia karena mereka nggak bawa SRG. Iya, mereka sama sekali nggak bawa. Jadi mereka harus lewat kualifikasi dulu. Nah, makanya alter ego lebih mendominasi karena poinnya lebih tinggi daripada Onyx dan tim-tim lain. Makanya ada yang tanya kan, kok nggak ada Albert, nggak ada ini. Albert poinnya dia nggak pernah ke internasional, masalah sama EVOS. Itu yang jadi masalah. Makanya kenapa ininya Yasuke. Sebenarnya mungkin kalau misalnya junglernya Onyx Indonesia mungkin pilih Onyx ya. Atau mungkin kalau Albert masih di Onyx, mungkin kayaknya Albert bakal bisa main deh. Mungkin, tapi Albert kalau di Onyx juga dia nggak jadi jungler. Iya sih. Ya, soalnya banyak yang mempertanyakan Yasuke ini kapasitasnya sebagai jungler yang diandalkan ya. Sebenarnya nggak segede itu sebenarnya buat gendong-gendong. Kalau misalnya kita bandingin sama Albert, kita bandingin sama Kairi, itu kan mereka jungler yang bisa membawa perubahan buat timnya. Sedangkan Yasuke ini belum ada di titik itu. Yasuke ini memang playstyle-nya mungkin agak sedikit apa ya? Kadang eksplosif banget kayak Kairi, kadang santai banget kayak jungler-jungler yang mungkin ini banget lah, nyantai gitu. Cuman mungkin itu yang jadi kelebihan dia kali Mas ya. Dia bisa menyesuaikan gaya main dia sesuai apa yang dibutuhkan sama tim. Mungkin. Makanya di M7 AE itu unpredictable. Betul. Kadang bisa gila-gilaan nyerang di early game, kadang-kadang di mid game mereka baru meledak, kadang nahan sampai late game kayak gitu-gitu. Tapi ya itu kelemahannya kalau misalnya alter ego ini kan bukan pivot. Serangan utamanya kan dari RV. Kalau RV-nya udah kena lock kayak lawan Aurora kemarin, Aurora di final itu, udah alter ego nggak bisa ngapa-ngapain. Yasuke-nya karena dia cuma followers kan. Makanya aku suka banget Shepard milih Sans buat jadi mid-nya. Karena ya beda Sans. Kalau misalnya gantinya cadangannya bukan cadangan yang diganti Hijume, jelas ini sebuah peningkatan luar biasa sih menurutku. Iya jelas sih. Karena ya Sans gila gitu. Sans emang itu udah sesimpel itu kayak ya itu yang aku bilang Sans ini bisa jadi pembeda ketika teman-temannya lagi underperform. Betul. Dia bisa jadi super agresif banget. Dia bisa jadi pemain utamanya. Ketika nggak dibutuhkan ya dia bisa jadi support yang kuat gitu. Kemudian juga soal Lutfi, aku ini berterima kasih sama Coach Shepard, kayaknya dia benar-benar ngitung sih kira-kira apa yang kurang dari tim alter ego dan siapa yang bisa nambal gitu. Berarti Nino kurang. Lah iyalah. Ini kalau ada gelar most lawannya improve itu apa? Most improve. The improve. Most turun Nino sih. Unimprove. Ya, unimprove Nino sih yang menang pasti. Di season ini ya. Season ini itu kan. Makanya pemilihan Lutfi sama Sans itu bisa memperkuat, apalagi romernya buat INC ini ya si siapa Alek. Yang dia juga mantan Onyx ya. Mantan Onyx. Sempet main gak ya? MDL mungkin sama Lutfi. Mungkin kalau sama Sans belum ya. Tapi ya itu, tapi balik lagi soal pemilihan tim ini ya. Kalau dibandingkan sama tim lain, menurutmu gimana sih? Nah ini kita udah datanya juga nih untuk tim Indonesia dan tim dari luar juga. Nah ini dia, ini top 5 ya. Top 5 dan kita nomor 3. Ya kita nomor 3. Sebenarnya kalau kita tarik ke bawah lagi ada Malaysia, ada lagi Malaysia tuh harus harus kualifikasi malah. Kualifikasi dia. Ini yang auto direct invite nih. Itu ada Filipina yang pasti ya. Lihat aja poinnya 10.000 Pak. Kita aja 6.000. Buset. Ada Indonesia, ada Myanmar, dan ada Kamboja. Ini yang aku juga ingin pertanyakan ya. Kenapa kita nggak pakai cadangan, sedangkan Filipina yang kita tahu sekuat itu dia masih memasukkan Keller dan Kairi gitu. Apakah mereka butuh info tim Indonesia mungkin? Bisa jadi. Nah kalau misalnya emang kayak gitu, kenapa kita nggak masukin Savero, Hazel, siapa lagi ya?
yang di luar negeri. Iya, yang maksudnya kalau misalnya dengan 5 ini aja kita udah di peringkat 3. Iya. Berarti kan kalau nambah lagi misalnya 2 gitu. Harusnya nggak masalah ya. Harusnya nggak masalah, kita Ketemunya masih bakal di itu tinggi. juga kan, Iya, sama. kita masih tinggi gitu. Secara ini juga secara apa ya namanya Ini istilahnya? patut dipertanyakan juga sih sebenarnya Mas, bener juga sih. Kita Iya tanpa kan? ada cadangan di sini. Kalau misalnya kita sama kayak Kamboja berarti nggak ada Iya. cadangannya. Masa sama kayak Kamboja. 4.100. Nah itu yang jadi apakah dana yang dikeluarkan hanya cukup untuk 5 orang dan 2 tim kepelatihan atau gimana gitu kan? Dananya nggak cukup jangan-jangan Mas. Nggak tahu kan, lagi efisiensi. Kan nggak pernah. Ya nggak tahu gimana. Tapi ya nggak tahu. itu dia, Nggak kalau misalnya tahu. kita bandingkan sama tim-tim yang menakutkan lainnya ya, kita bisa bilang Turki itu pun sekarang nggak bisa Benar, diremehkan. itu tuh Rossi ini penyanyi. Aku menyesal. Rosa Mas. Tuh, Rosa Mas. Tuh ada Rosa Dan TNZ Bia. Sigibum. Udah ya? Udah mas nggak salah banyak. Itu ada Yazuke, itu kita ding ya. TNZ ini siapa Mas? TNZ pemainnya Aurora. Oh Aurora. Turki. Oh Aurora Turki. Jadi yang 3 depan tuh Aurora Turki, belakangnya aku lupa siapa. Iya. Kalau nggak salah ini yang kemarin masuk M7 juga kok, yang pelatihnya Iya. TZ. 3 itu semuanya kayaknya masuk deh sisanya. Kayaknya ya, aku juga. Soalnya kalau nggak bukan gitu nggak mungkin tinggi banget poinnya. Iya sih benar. Iya kan. Jadi itu dia yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak membawa cadangan. Ini masalahnya kan kita nulisnya line up musuh gak bisa diremehkan. Apakah kita yang meremehkan? Diremehkan gak boleh dipisah mas. Oh iya wah parah nih. Kacau. Parah Kacau. nih, parah nih, Siapa yang nulis? bikin Kacau. nih? Kacau. Ya itulah intinya. Screenshot kirim ke grup nih. Tapi menurutmu gimana sih? Kenapa tidak membawa cadangan? Menurutku ini kebiasaan timnas Indo sih mas. Iya sih. Bener gak sih? Mereka Tapi tuh kayak Asian terlalu Games bawa pede, cadangan anjay. 1. Apa? Asian Games bawa cadangan 1. Siapa ya? Sirus. Ya orang Altrigo juga sih. Bagus tuh. Bagus tuh. Kacau. Maksudnya Sirus tuh pernah main gak di MPL gitu? Pernah kemarin. Makanya gak lolos kan Bagus. Altrigo. Wah, berarti kurang bagus. Ya intinya kalaupun mau nyari, ya itulah, agak kita tuh di tengah-tengah pusaran yang sangat besar mas. Kenapa? Karena di satu sisi kita butuh pemain yang bagus, satu sisi chemistry nggak ada. Kayak lu main tapi kayak gimana ya? Lu main sama orang nggak kenal gitu. Kayak lu biasanya jadi rival, tiba-tiba jadi main. Itu yang masih jadi salah satu penyakit kita sih. Sulit. Iya, sulit untuk menyatukan tim pemain dari tim yang berbeda, apalagi rival di satu tim yang sama di national team gitu. Ya kayak contoh yang paling baru tuh si Beckham Putra. Iya. Menurut gua itu juga terjadi di e-sport. Nah bedanya kalau di e-sport kayaknya egonya masih belum bisa diatur. Itu. Sedangkan kalau di sepak bola kan kayak misalnya Beckham Putra, pas main ya dia as Indonesia. Tapi mungkin di luar dia kena emosi karena penontonnya ada yang tidak melihat dia sebagai pemain Indonesia timnas, juga pada akhirnya. Lah di sini kan nggak ada yang rivalitas besar itu, ngapain ada begituan gitu. Di chat mungkin ada, di chat. Ada mungkin. Ada. Di live chat mungkin live ya. Chat. Nang dulu kocak. Tapi ya itulah, kayak rivalitas antar tim itu sometimes emang bagus buat pas lagi liga gitu, kompetitif tuh sangat oke gitu. Cuman pas lagi make jersey timnas menurutku kita harus dukung semuanya sih kayak gitu. Dan itu egonya pun memang harus sebagai pemain profesional harusnya sadar diri kalau lu tuh dibayar dan berapa juta? Ya pastinya lah kayak dikasih at least dikasih exposure. Uang jajan lah. Exposure. Dikasih uang jajan lah gitu. Masa iya sih? Masa dia mau ke TC timnas pakai Gojek sendiri? Nggak mungkin dong. Sama ya itulah di belakang mereka itu ada kayak ratusan juta pemain Mobile Legends di Indonesia yang siap untuk membela gitu. Sebenarnya yang siap untuk support gitu. Tapi kok kayak mereka tuh sulit banget untuk menyatukan apa yang udah di set sama pelatih-pelatih yang terdahulu terutama ya. Kayak hasilnya kok jadi kayak gitu. Beda sama cabang yang lain ya. Kayak misalkan Dota 2. Dota 2 kan memang dibilang turnamennya agak jarang ya. Kayak di Asian Games tuh kadang nggak ada Asian Games, nggak ada Dota 2 ya. Nggak ada, LOL adanya. Nah pas di pas timnas Indonesia main ya di Bali, sebelum Bali Major apa sudah gitu. ISP. Oh iya, ISF. Nah itu kan Indonesia menang. Itu. Ya Indonesia, ya MLBB juga menang sih. Menang juga.
Itu Ya, yang ting 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 di bawah Ya, terus itu itu kan dia, sama itu. si Brands. Mungkin beda ya kalau misalnya Dota persaingannya nggak terlalu Weh, kelihatan. Dota Filipina jago. Nggak, maksudnya antar pemain Oh iya itunya. ya, karena mungkin mereka merasa satu ini Mas, satu apa ya, satu nasib. Satu nasib. Soalnya kan Soalnya- kalau Indonesia iya. kan skuadnya FBZ, Jikre, Iya. Mikoto, Potatu, Whitemon, Pota 2, Pota 2, iya, Pota mid ya. 2, Dalul sama Jokam. Itu kan sebenarnya mereka beda-beda tim kan. Ya. Tapi kan mereka maksudnya Jikroy sama Dalul sama FVZ. maksudnya ya sama yang Iya. lain lah, sama Sisanya Whitemon sama Mikoto kan beda Iya, tim. Tapi Europe. kan maksudnya mereka tidak bersaing. Maksud kalau di Mobile Legend misalnya RRQ Mas sama EVOS gitu kan. Ya. Mereka merasa Persib dan Persija gitu kan. Iya, Ya. Jay. Kayak udahlah. Ya pada akhirnya aku juga sedikit mempertanyakan tadi yang katanya TC di timnas beda sama kalau main bareng di Ya. GH sendiri kan. Itu statementnya keluar dari siapa ya? Aku lupa, kayak pelatihnya. Oh ini. Sandy Lucas. Aku lupa ya di podcast siapa. Jadi si Ko Dansan Oh ya, itu dia ngobrol. Mirko. Enggak. Pokoknya ke Dansan, si Sandy Lucas sama Facehager sama satu lagi si Raditya Dika. siapa ya lupa. Pokoknya mereka ngobrol berempat gitu. Terus si Ko Dansannya ngomong, apa yang salah sih guys dari roster kita season ini? Terus dijelasin tuh soal TC segala macam sama si Sandy Iya. Lucas. Ternyata Iya. sengaruh itu loh, kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin orang bilang nggak sehat ya, kayak tidur malam gitu-gitu. Cuman tuh jadi chemistry-nya jadi bond gitu Iya. buat teman-teman dari tim Liquid. Ya mungkin ini bisa jadi catatan buat penyelenggara TC Timnas alias PBSI ya. Ya, Yang maksudnya secara sistem mungkin mereka juga punya sistem sendiri kan. ya. Tapi mungkin tidak harus saklek seperti itu, tapi harus disesuaikan juga sama timnya. Apalagi kalau Iya. misalnya emang sudah memutuskan untuk menunjuk satu tim yang sama Betul. gitu kan. Untuk ya dia ngobrol lah istilahnya sama Jangan ini. sampai ini sih Mas, kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakuin di liga itu jadi hilang. Iya. Entah itu waktu bonding jadi terbatas atau ada acara-acara tambahan yang mungkin ngebuat mereka nggak fokus segala Iya. macem gitu. Harus nyambut. Udahlah itu Iya, intinya lah. iya. Ya mungkin Menerima itu bisa apa. jadi pertimbangan juga karena ini udah bertahun-tahun kita nggak ada prestasi internasional di tingkat negara ya. SEA Ya. Games SEA Games terakhir kita nggak dapat emas sama sekali. Ya. Even di timnas cewek Kalau Mobile sama siapa Legend. ya kemarin ya. timnas bumi Filipin kalah sama Filipin kita. Itu kan sebenarnya harusnya udah jadi tamparan keras buat Ya. kita gitu kan. Masa tahun ini mau Kayak gitu lagi. 0 medali emas lagi Iya, kan. iya. Kita siapa sih yang peduli sama Tera dan Perunggu selain pemenangnya? jujur ya. Kita apapun juga beberapa kali kejuaraan juara 2 yang seneng ya kita doang. Betul. Orang mah ngelihatnya kayak juara 2 kalah ya. Ya udah. ya udah. Kita diingat sebagai orang yang kalah bukan sebagai orang yang menang gitu. Bukan Iya berarti nggak sih. menghargai gitu kan. Jadi ya mungkin PBSI sebagai penyelenggara TC bisa callback lagi Ya, apa yang ya. salah di tahun lalu dan apa yang bisa diperbaiki dibenerin di lah tahun ya. ini Iya, iya, gitu. betul, sepakat. Di bagian ini ya manajemen manajerial belakangnya Iya, iya. begitu. Bukan berarti ngurus pemainnya harus kayak gimana segala macam itu kan urusan belakang. Urusan juga. belakang. Oke, balik ke squad INC ini lagi yang kuat. Hitungan chance ke finalnya gimana menurut Musil? Chance ke final. Menurutku masih ada sih. Ada sih. Ya. Kalau lihat tim-tim lain ya. Maksudnya Malaysia nggak bawa SRG, Iya, kemudian Kamboja juga nggak bawa. secara ini juga gimana? tim-tim lain juga nggak ada yang membawa satu tim yang satu Turki squad yang juga sama. Mix ya. Mungkin secara final masih bisa. Tapi untuk menang Nggak ini tahu. yang harus di PH coy gila. Poinnya beda lihat ya. beda 5.000 anjir. Karena Filipina sendiri bawa rajanya ya, 4.000. GOAT of the Mobile Legend, Cristiano Ronaldo-nya Mobile Itu Legend. dia tuh Kartezi, bayangin ya, Kartezinya main gold lane, Kyrie-nya main jungle atau jungle-nya 2. Kyrie-nya jungle atas, Kartezinya jungle bawah. Nggak boleh main 7 orang mas, ngapain nggak boleh mas? ya? Itu Oke, juga kalau misalnya Kyrie main romer kayaknya masih juara tuh Filipina. Itu jadi ya kalau dibandingin sama si ball Filipina sih agak berat ya. Tapi untuk masuk final harusnya bisa, kecuali
mereka aneh-aneh aja ketika ketemu Myanmar, Kamboja, Iya sih. Turki. Karena Sering terjadi ya. iya negara-negara itu kan sebenarnya sering bawa kejutan kan. Kayak di M7 kemarin pun juga Turki tiba-tiba kuat banget Menggila. aurora Turkinya, Aurora kemudian Turkinya menggila. Myanmar, Kamboja juga ada lah pokoknya gebrakannya seperti itu, dan itu mungkin masih mungkin bisa terjadi di Betul INC sih. sebenarnya. Tapi kalau mereka bisa melewati itu, melewati anomali-anomali itu, ya final sih seharusnya bisa di-secure. Ya, kita hanya bisa menaruh harapan ini kepada Tuhan ya. Karena berharap kepada manusia agak Betul. menyakitkan, guys. Dan jujur menurutku harapan kita sebenarnya lebih besar untuk juara ya, di Ya. Mobile Legends ya. Ya. Itu di INC Semangat. daripada di Asian Games. Asian Games kayaknya Karena kita kalau mau bahas Asian Games squadnya kan 6 orang AE semua ya. AE semua. Dan kita tahu AE musim ini jeblok gitu Iya, lagi kan. kurang banget. Dan aku juga mikir apakah kalau misalnya ini nggak tahu ya, pikiran gila aku aja mungkin ya. Kalau misalnya mereka musim depan dirombak gitu misalnya, imbas AE. dari hasil musim, iya, AE-nya dirombak gitu, season 18 MPL gitu. Sedangkan di Asian Games-nya ya squadnya masih 6 itu kan. Aneh nggak sih? Agak Kayak kita udah aneh mencar sih, nih, iya. misalnya nih Nino amit-amit ya, ke amit-amit. Dewa. Nino diambil Dewa gitu karena dia udah di AE nggak berkembang, atau Iya. misalnya Arfi Diambil bagus ini, nih dibeli sama RRQ, Onyx, soalnya RRQ, Kelra harus Onyx. balik Oh kayak iya gitu. iya oke. Sedangkan Safiro betah di PH, kita butuh gold yang bagus, Arfi kita Arfi. ambil gitu. Atau Yasuke mau fokus kuliah. Itu kayak udah omongan dari lama kayak Iya. fokus kuliahmu. Alek join. Alek misalnya diambil lagi sama Onyx atau Iya. RRQ. RRQ kan masih lagi ngerombak kan, pasti Iya. dia nyari pemain kan, dan Iya. nggak menutup kemungkinan anak Betul. Alter Ego mau ke sana. Mereka pencar. Terus server satu lagi di timnas. INC. Itu jadi ini jadi Agak aneh, jadi meme timnas di timnas Asian Games Oh, ya, yang Asian benar-benar Games, udah jadi satu. Itu jadi November kayak ya? Asian aku lupa Games itu November kayaknya atau kayak dekat-dekat sini dah, aku juga Agustusan kayaknya. juga lupa. Ya, pokoknya Nah, itu kan jadi cita-cita netizen sebenarnya. Jadi timnas putus. berdasarkan dari semua tim. Iya. Campuran gitu. Benar. Itu agak sulit terjadi ya. Pasti satu tim itu bisa ngasih 2, ngasih 3 gitu. Kayak pas zaman Brands itu udah EVOS-nya 2 ya kalau nggak salah. Iya, zaman Zeiss. Oh Zay. Oh iya Zay jadi Ya, coach. tapi Zeiss itu aneh karena dia waktu itu bawa 3 roamer. Ngapain? Mungkin mau gantian Mas, satunya yang pure Kata tank. yang satu kipernya Odero, satu kipernya Martin Paes gitu. Martin Paes. Aneh. Ya intinya gitulah. Kalau untuk chance ke final ya kita bisa berharap, tapi Di nggak, NC. untuk menangnya gue nggak tahu ya. Nggak tahu. Daripada Asian Games ya. Asian Games ya Jujur udahlah. Asian Games, kalau kita mau bahas Asian Games Jujur sebenarnya panjang dan kita malas. Karena hasilnya juga udah mungkin kita Hasilnya udah juga, bisa tahu aduh, ya. Bukannya agak kita berat mengecilkan Iya. usaha teman-teman dari Alter Ego, cuman melihat dari apa yang udah mereka lakuin di season ini, jauh banget lagi. Atau sebenarnya aku juga berharap hasil tahun ini bisa bikin mereka bounce back. Amin. Kayak kita hancur nih musim ini, yuk kita fokus di timnas gitu. Ya. Kayak kata-kata siapa? Tapi yang ada yang ngomong gitu sih waktu tim Liquid ya. Dia ngomong kayak karena kita fokus si gamesmu juga hancur sial. Apaan itu? Kocak. Alasan yang tidak logis. Tidak Ya. logis. Jadi untuk apa nih Mas? Kita kata-kata terakhir buat timnas kita nih di INC dan untuk Asian Games dari Mas Era gimana coba? Ya, Semoga Mas. Mas. Ya semoga Mas lah. Kalau aku simpel aja, semoga teman-teman dari Alter Ego ketemu apa yang salah. Oh ya, Itu aja sih. bagus. Soalnya sampai sekarang kayaknya belum kelihatan ya. Iya, dan- Mereka belum tahu apa yang mereka Ya kita lakuin nggak tahu salah. mereka udah nemu belum, soalnya Iya. mereka udah nggak main di playoff. Bener juga sih. Jadi kita nggak bisa interview Nino nih. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Padahal dia baik dia. Baik deh ya. Cuma mungkin agak star syndrome. Iya. Tapi ya itu kata-kata terakhirku ada, kalau mau star syndrome minimal jadi star dulu. Alias Asik. kalian punya gelar juara dulu. Asik ya. Ini buat semua, nggak cuma buat Alter Ego, buat nanti teman-teman yang teman-teman e-sport kita baik di Mobile Legends atau di game-game lain yang Ya. kalau misalnya kalian emang sudah merasa jadi seorang star dan ingin star syndrome, Ya. minimal ada starnya Starnya beneran dikit di lah. dada kalian. Bintang 1, bintang 2 gitu. Ya bintang 4 kayak Persib. Waduh. Semangat bintang 4. Bintang 4 ya? Bintang 4. Bintang 4. Kalau bintang 5 Brazil. Enggak dong, bintang 5 mah. Bintang 5 tapi ku bukan Udah, cukup. ancaman, bukan Oke, polisi. itu aja ngemeng Ya. yang
E-nya e-sport hari ini. Semoga kita semua tercerahkan, mendapatkan hasil yang terbaik buat teman-teman kita di timnas, baik nanti di INC maupun di Asian Games. Dan juga kita juga selalu mendoakan karena sebentar lagi ini kita tag-nya sebelum MPL season 17 selesai. Nggak tahu uploadnya kapan, mungkin antara sebelum MSC atau setelah MSC, tapi kita mulai doakannya sekarang aja, semoga tim Indonesia dapat hasil terbaik juga di turnamen internasional amin. Apapun itu nomornya, semoga teman-teman dapat hasil yang terbaik aja. Tim Indonesia lah terutama. Jadi buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, terima kasih banyak. Tapi jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau kita upload video baru. Dan juga follow kita di sosial media kita ada di Instagram kita di Upstation Media, ada di YouTube kita, jangan lupa juga tadi udah share video ini juga, subscribe juga jangan lupa. TikTok. Terus itu ada di TikTok, ada di Facebook juga, ada dan di sosmed-sosmed lain semuanya. Yang kalaupun kita nggak aktif, tapi kalau kita di chat kita balas. Pasti kita balas. Iya, betul. Tapi untuk di threads kita lagi coba aktif sedikit ya. Dan juga yang nonton di HP jangan lupa ditekan tombol hype-nya biar video ini ada di beranda kalian paling atas. Betul. Jadi sampai jumpa di ngemeng yang E-nya e-sport di berikutnya. Sampai See you jumpa guys.